Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Olivia Nur Fadlilah dari Studi Agama akan mempresentasikan tentang Isa bin Maryam. Yang pertama, kita masuk ke dalam kosakata terlebih dahulu. Yang pertama, yaitu limu'taqodatan, untuk keyakinan. Yang kedua, yakmilu, menyelesaikan. Nomor 3, mutaba'ihi, pengikut. Yesus, qiyamuhu, kebangkitan. Wayanfahu, dan pukulan. Al-nasabu, turun. Muqaddasun, suci. Sabqon, sebelumnya. Yang terakhir yakni al-malaikah, malaikat. Kita masuk ke penerapan kaidah bahasa Arab. Yang pertama ada isim mufrad, al-kitabu. Yang kedua isim tasniyah, musliman. Yang ketiga ada jamak mudzakkar salim, al-muslimuna. Yang keempat jamak mudzakkar salim juga mu'minina. Yang kelima isim mufrad, rasulun. Yang keenam ada jamak mudzakkar salim, al-solihina. Yang ketujuh jamak mudzakkar salim, al-mu'jizatu. Yang kedelapan jamak taksir, al-anbiya'u. Yang kesembilan ada jamak taksir juga, al-asya'u. Yang kesepuluh yakni isim mufrad, muslimun. Baik, kita masuk ke cerita Isa bin Maryam. Yesus Kristus, putra Maryam yang dikenal sebagai Joshua dalam bahasa Ibrani dan sebagai Yesus dalam Perjanjian Baru, merupakan salah satu utusan Tuhan, salah satu yang pertama dari tekad menurut keyakinan Islam. Tuhan mengutus dia sebagai nabi bagi Bani Israel yang menyeru mereka untuk menyembah Allah semata dan untuk setia kepadanya dalam beribadah dan kembali ke jalan yang lurus. Ia mendukungnya dengan mukjizat yang menunjukkan ketulusannya dan memberinya Injil. Dan kaum muslim lebih memilih untuk menambahkan frasa damai besertanya setelah namanya seperti semua nabi untuk menghormati mereka. Iman kepada Yesus dan semua nabi dan rasul adalah salah satu rukun iman dan tidak ada Islam yang sah tanpa dia. Yesus disebutkan dalam Al-Quran sebanyak 25 kali, sedangkan Muhammad disebutkan sebanyak 4 kali. Al-Quran menyebutkan bahwa Yesus dilahirkan oleh Maryam binti Imran, dan kelahirannya dianggap sebagai mukjizat ilahi, karena dia mengandung dengannya ketika dia masih perawan tanpa campur tangan manusia, atas perintah Tuhan dan firman darinya yang Maha Kuasa berfirman dalam surat Al-Imran. Perumpamaan Yesus di hadapan Allah adalah seperti Adam, manusia diciptakan dari seorang ayah dan seorang ibu, dan adapun Yesus dari seorang ibu tanpa ayah. Dan untuk melengkapi ciptaannya, hukum penciptaan yang diinginkan pencipta alam semesta. Yesus memiliki kemampuan untuk melakukan beberapa mukjizat, seperti semua utusan dan nabi lainnya, dengan spesialisasi membangkitkan orang mati dan menyembuhkan orang buta dan kusta dengan izin Allah. Menurut Al-Quran, Yesus hidup, dia tidak mati sampai sekarang, dan orang-orang Yahudi tidak membunuhnya atau menyalibnya, tetapi dia disamakan dengan mereka. Rahmat dan kehormatan baginya, dia masih di surga. Demikian juga Yesus adalah seorang muslim seperti semua rasul dalam Islam. Mereka membunuhnya dengan pasti. Sebaliknya, Allah mengangkatnya kepada dirinya sendiri dan Allah Maha Perkasa lagi bijaksana. Islam menolak gagasan Trinitas, bahwa Yesus adalah Tuhan yang bereinkarnasi sebagai anak Tuhan, bahwa dia disalibkan, atau bahwa Yesus dibangkitkan. Al-Quran menyatakan bahwa Yesus sendiri tidak mengklaim hal-hal ini dan menunjukkan bahwa Yesus akan menyangkal klaim keilahiannya pada hari kebangkitan.
Al-Quran menekankan bahwa Yesus adalah manusia fana, seperti semua nabi dan rasul, dan bahwa dia dipilih untuk menyebarkan tugas pesan Tuhan. Teks ilahi melarang mempersekutukan Tuhan dengan orang lain dan menyerukan penyatuan Tuhan, dan bahwa itu adalah satu-satunya jalan menuju keselamatan. Umat Islam sendiri percaya bahwa Muhammad adalah utusan yang dikirim ke seluruh alam. Adapun Al-Masih Isa, putra Maryam, dan rasul-rasul sebelumnya, mereka diutus kepada umatnya secara khusus. Ia percaya pada pesan Yesus dari Bani Israel, para murid, sedangkan golongan lain kafir, dan di antara mukjizatnya adalah bahwa dia berbicara pada orang-orang ketika dia masih kecil dalam buayannya, dan bahwa dia menghidupkan orang mati dan menyembuhkan orang buta dan kusta itu terbuat dari tanah liat. Dan itu terbuat dari tanah liat berbentuk buruk dan ditiup ke dalamnya dan menjadikan burung insya Allah turun. Dari sudut pandang agama Islam, Yesus lahir tanpa ayah dan ibunya adalah Maryam binti Imran dari keluarga Imran dari Bani Israel, dan ibunya tinggal di rumah Nabi Zakaria. Sedangkan orang Yahudi percaya bahwa Yesus dan Zakaria adalah keturunan Nabi Daud. Unduh buku. Muslim percaya bahwa Tuhan telah menurunkan kepada Yesus sebuah kitab suci baru yang disebut Injil untuk menghalalkan bagi Bani Israel beberapa dari apa yang dilarang bagi mereka, dan juga dengan mencari kebenaran dalam buku-buku sebelumnya seperti Taurat dan Mazmur. Al-Quran berbicara tentang Injil yang menempatkan di hati para pengikutnya belas kasih dan belas kasihan. Tapi pesan sebenarnya dari Alkitab telah diselewengkan dan diubah berkali-kali dalam waktu yang berbeda. Ini disebutkannya Alkitab dalam Al-Quran ya. Bismillahirrahmanirrahim. Idza qalatil malaikatu ya Maryamu innallaha yubashiruka bikalimati minhu ismuhul Masih Isa bin Maryam wajihan fi dunia wal akhirati wa minal muqarrabin. Ingatlah ketika malaikat Jibril berkata, "Wahai Maryam, sesungguhnya Allah menyampaikan kabar gembira kepadamu tentang kelahiran anak yang diciptakan dengan kalimat-Nya. Namanya Isa Al-Masih putra Maryam, seorang terkemuka di dunia dan di akhirat, serta termasuk orang-orang yang didekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yukallimun nasu fil mahdi wa kahlan wa minas sholihin, dan berbicara dengan manusia sewaktu dalam buayannya dan ketika sudah dewasa, serta termasuk orang-orang yang saleh. Qalat rabbi anna yakunu li waladun walam yamsasni bashar qala kadzalika Allahu yakhluqu ma yasha idza qada amra fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Dia Maryam berkata, "Wahai Tuhanku, bagaimana mungkin aku akan mempunyai anak, padahal tidak ada seorang laki-laki pun yang menyentuhku?" Allah berfirman, "Demikianlah Allah menciptakan apa yang Dia kehendaki. Apabila Dia berkehendak menetapkan sesuatu, Dia hanya berkata padanya, jadilah, maka terjadilah sesuatu." Wa yu'allimuhul kitaba wal hikmatu wa tauratu wal injila. Dia Allah mengajarkan kepadanya Isa kitab 92 hikmah, 93 Taurat dan Injil. Wa rasula ila nabi Israila anna qad ji'tukum bi'ati min rabbukum annani al-huku lakum minat toyini
kahayati toiri fa'anfuhu fihi fayakunu taurata biinjilillah wa anbi'ul al-akmana wal ubratu wa ahhi al-mautani biinjilillah wa annabiyukum bima taqulu wa ma tadakhiru fi buyutikum inna fi dzalika laayatil la'allakum in kuntum mu'minin. Allah akan menjadikannya sebagai seorang rasul kepada Bani Israel. Isa berkata, sesungguhnya aku telah datang kepadamu dengan tanda mukjizat dari Tuhanmu. Sesungguhnya aku membuatkan bagimu sesuatu dari tanah yang berbentuk seperti burung. Lalu aku meniupnya sehingga menjadi seekor burung atas izin Allah. Aku menyembuhkan orang yang buta sejak dari lahir dan orang yang berpenyakit buras atau belang. Aku menghidupkan orang-orang mati atas izin Allah. Aku beritahukan kepadamu apa yang kamu makan dan apa yang kamu simpan di ruang tamumu, di rumahmu. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kerasulanku bagimu jika kamu orang-orang yang mukmin. Wa musaddiqu lima baina yadayhi minat taurati wal injila lahum ba'dalladzi huzzaman alaikum waji'tukum bi'iyati mir rabbakum fattaqullaha wa ati'un. Aku diutus membenarkan Taurat diturunkan sebelumku dan untuk menghalalkan bagi kamu sebagian perkara yang telah diharamkan untukmu. Aku datang kepadamu dengan membawa tanda mukjizat dari Tuhanmu. Oleh karena itu, bertakwalah kepada Allah dan taatlah kepadaku. Al-Quran Surat Al-Imran. Terima kasih. Sekian dari presentasi saya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan salah-salah kata. Mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.